Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Kembali lagi ke channel aku, Messi Siskla. Kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke Istana Basa Pagaruyung yang ada di Sumatera Barat. Tapi sebelum itu aku mau kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah, karena kalau kalian subscribe aku bakalan semangat untuk bikin video baru. Istana Basa Pagaruyung atau yang lebih dikenal dengan Istana Besar Kerajaan Pagaruyung adalah museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyung. Lokasinya berada di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, jarak dari Istana Pagaruyung ini kurang lebih 5 km dari Batu Sangkar. Dan ini merupakan objek wisata yang ada di Sumatera Barat. Istana Basa Pagaruyung aslinya dibangun dari batang-batang kayu. Adapun bangunan saat ini merupakan sudah dibangun secara permanen dengan struktur beton modern. Meskipun demikian, Istana Basa Pagaruyung tetap dibangun dengan mempertahankan teknik tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Ukiran yang dominan di istana ini adalah ornamen ukiran bunga-bunga dan dedaunan. Istana ini memiliki 3 lantai dengan 72 tiang dan gonjong, sebagaimana pada umumnya rumah gadang, yang dilengkungkan serupa tanduk dari 26 ton serat ijuk. Istana ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furnitur dan artefak antik Minang yang bertujuan agar istana dihidupkan kembali sebagai pusat budaya Minangkabau serta objek wisata di Sumatera Barat. Nah, teman-teman tahu nggak? Ternyata Istana Basa Pagaruyung ini pernah mengalami kebakaran yang hebat pada tahun 2007, yakni tepat pada malam 27 Februari 2007. Istana Basa mengalami kebakaran hebat akibat petir yang menyambar di puncak istana. Akibatnya bangunan 3 tingkat ini hangus terbakar. Ikut terbakar juga sebagian dokumen serta kain-kain hiasan. Diperkirakan hanya sekitar 15% barang-barang berharga yang dapat diselamatkan. Barang-barang yang lolos dari kebakaran tersebut sekarang disimpan di Balai Benda Purbakala Kabupaten Tanah Datar. Harta pusaka Kerajaan Pagaruyung sendiri disimpan di Istana Silinduang Bulan yang berjarak 2 km dari Istana Basa Pagaruyung. Setelah mengalami kebakaran yang hebat, Istana Basa Pagaruyung didirikan kembali dengan diperkirakan biaya lebih dari 20 miliar. Pembangunan kembali istana selesai selama 6 tahun dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Pada istana yang lama terdapat tonggak tengahnya yang disumbangkan oleh Datuk Rajo Adil dari negeri Lubuk Bulang yang sekarang dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya. Sebelum disambar petir 2007, tonggak tersebut dari kayu kulin. Datuk Rajo Adil tiap tahun mengantarkan upeti dan pajak dari daerah rantau. Tahukah teman-teman, ternyata Istana Pagaruyung ini pernah beberapa kali mengalami kebakaran. Istana Pagaruyung pada mulanya itu berada di Bukit Batu Patah dan terbakar saat terjadi Perang Padri pada tahun 1804. Istana baru sempat dibangun kembali tetapi terbakar lagi pada tahun 1966. Kemudian istana baru dibangun lagi pada tahun 1976. Meski demikian, gagasan pembangunan kembali Istana Pagaruyung sudah dicetuskan pada tahun 1968 oleh Gubernur Sumatera Barat pada saat itu yang dipimpin oleh Harun Zain. Harun Zain merasa diperlukannya warisan yang bisa mempersatukan orang Minang setelah peristiwa pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Pada tanggal 1 November 1975 disepakatilah sebuah perjanjian pendirian bangunan replika Istana Pagaruyung. Istana ini tidak dibangun pada situs aslinya tetapi berpindah lebih selatan dari situs aslinya.
pembangunan mulai dari 27 Desember 1976 dengan upacara penanaman tonggak tuwo dan baru selesai secara keseluruhan pada tahun 1985. Istana Pagaruyung dimaksudkan untuk menjadi ikon dari Provinsi Sumatera Barat. Setelah selesai dibangun, istana menjadi dikenal publik sebagai tempat kunjungan wisata dan museum. Istana Pagaruyung memiliki unsur pembentuk bangunan antara lain bentuk atapnya seperti tanduk atau gonjong, ruang dalam, dinding rumah yang penuh ukiran, serta tangga di depan bangunan. Arsitektur Istana Pagaruyung dibuat untuk menghubungkan antara elemen arsitektur itu sendiri dengan alam. Hal ini membuat Istana Pagaruyung terkesan tidak kaku serta cenderung dinamis. Selain itu, arsitektur tersebut juga mencerminkan kebudayaan Minangkabau, yaitu alam takambang jadi guru yang banyak dipengaruhi oleh spiritualitas Islam. Bagi masyarakat Minangkabau, agama Islam merupakan penyempurna ajaran agama yang mereka kenal sebelumnya. Islam juga menjadi dasar dari setiap adat dan kebudayaan masyarakat. Diketahui dasar Islam dalam kehidupan budaya Minangkabau melahirkan prinsip yang berbunyi adat basandi saraya, syaraya basandi kitabullah, yang artinya adat bersandar pada aturan, aturan bersandar pada kitab Allah Al-Quran. Cerminan kebudayaan pada Istana Pagaruyung dapat dilihat dari anak tangga di depan bangunan yang berjumlah ganjil yaitu 11. Bilangan ganjil rupanya disukai oleh masyarakat Minangkabau karena melambangkan keesaan Tuhan. Berikutnya adalah atap gonjong atau tanduk kerbau. Simbol ini dimaknai sebagai interaksi manusia kepada Tuhan karena bentuknya yang menjulang ke atas. Bentuk atap bangunan ini juga melambangkan keselarasan alam yang bergunung dan berbukit. Bagian depan Istana Pagaruyung juga menyimpan makna yang mendalam dengan banyaknya motif alam seperti akar, bunga, dan hewan. Motif-motif itu sesuai tuntunan agama yang melarang melukis makhluk hidup secara utuh. Nah teman-teman, Istana Basa Pagaruyung ini ternyata tidak hanya indah dipandang tetapi juga kaya akan makna-makna filosofis, mulai dari bentuk atapnya, jumlah tangga, dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang kalian ketahui dari Istana Basa Pagaruyung ini. Jadi gimana teman-teman, apakah kalian tertarik untuk melihat Istana Basa Pagaruyung ini?